Kalau nyari tablet keluarga 2-3 jutaan yang fun, durability-nya aman, saat pinjamin ke anak pun juga nyaman, dan baterainya memuaskan, tablet ini bisa jadi pilihan. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Honor Pad X8B. Ini tablet baru Honor yang bakalan cocok sih untuk keluarga. Kayak gimana tabletnya? Yaudah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Ini dia tabletnya, desainnya terasa minimalis ya. Bodinya ini ternyata full metal, terasanya tuh kokoh dan juga solid. Tablet ini hitungannya tipis ya untuk tablet yang mengemban baterai sebesar 10.100 mAh. Ini termasuk yang gede loh teman-teman. Sekarang kita cek di sekelilingnya, dimana tablet ini dilengkapi dengan 4 speaker, ada juga pengecasan yang udah menggunakan port USB-C pastinya, dan kalau kita cek nggak dilengkapi dengan port jack audio, dan juga ini tuh WiFi only ya. Tablet ini sudah SGS 5 star yang klaimnya tuh bakal aman sekalipun kayak nggak sengaja jatuh dari ketinggian 1 meter. Gue pengen tes, tapi gue tuh nggak tega sebenarnya. Jadi kita coba aja dalam beberapa skenario kehidupan ya. Jadi kita coba aja di skenario kehidupan sehari-hari nih. Semisal saat nggak sengaja kedudukan, so far ini kayak masih kuat ya, aman aja. Atau semisal pada saat kita main tablet tiba-tiba kecipratan air, ketumpahan kopi, itu juga masih aman. Bahkan kalau kita cek di sosial media, ini tabletnya tuh layarnya benar-benar kuat ya dengan berbagai uji durability. Yang intinya sih dengan durability yang tangguh kayak gini, yang kuat gitu ya, bikin kita tuh auto tenang saat penggunaan tablet dengan berbagai skenario penggunaan. Tablet ini tuh punya layar seluas 11 inch IPS dengan sertifikasi keamanan mata to Friendly Low Blue Light. Jadinya aman di mata dan anti flicker juga nih. So far ya saat dipakai untuk kebutuhan multitasking hingga nonton, ini termasuk yang udah nyaman ya. Buat gue yang suka nonton di tablet dengan layar lebih lega, dengan Honor Pad X8B ini suka aja gitu, karena layar termasuk yang lega, nggak bikin cepet mata lelah juga. Buat nonton di Netflix pun juga aman karena layarnya sudah support Wi-Fi L1, jadi bisa nonton di resolusi tinggi. Ditambah lagi udah quad speaker juga kan, jadi lebih berasa gitu ya menggelegarnya, karena dengan 4 speakernya dan udah high res audio juga, jadinya tuh lebih menggelegar. Dan ini sedikit sampel daripada suara speakernya. What the hell, Frank? You just hit me with a van! Put your lip in. Suit yourself. Mother. Go home! Nah, untuk kebutuhan multitasking bisa buka 2 apps sekaligus dan bisa juga multi Windows sehingga 3 aplikasi. So far untuk kebutuhan scrolling udah cukup smooth ya, karena refresh rate tuh dikasih 90 Hz. Oh ya, serunya buat gue yang kayak biasa buka kayak Google Docs sekaligus kayak Google Chrome gitu ya. Di tablet ini tuh bisa save split screen 2 aplikasi yang tadi biasa gue buka. Jadi nantinya tuh ikonnya bakal kayak gini. Saat dibutuhin ya tinggal tap aja, otomatis bakal kebuka tuh 2 aplikasi tadi. Ini kedengarannya kayak lebih satset ya. Di awal gue sempat bilang tablet ini juga kayak aman dan nyaman pada saat pinjemin ke anak atau keponakan gitu ya, karena ya ini nih ada kids mode-nya. Jujur gue happy banget, ini tuh kayak ruang khusus anak lah ya, yang kita tuh bisa pantau aktivitas digital anak tuh ngapain aja gitu ya, main apa aja, berapa lama, itu bisa banget kita lihat di tablet ini. Nah ini kita langsung coba aja masuk ke kids mode. Nanti kita bakal perlu input password gitu ya. Dan ini pastiin kayak kalian aja yang tahu, si bocil mah jangan sampai tahu. Jadi benar-benar si bocil tuh hanya akan bermain di kids mode-nya ini. Nah setelahnya bakal tampilannya tuh kayak gini. Ini coba perhatiin deh, UI-nya tuh benar-benar kayak gemes banget ya, dibuat fun gitu. Di sini sih by default tuh kita bisa kayak merekam suara gitu, nyanyi-nyanyi si bocil gitu, ataupun kayak foto. Dan ini ada juga kids painting untuk menggambar, mewarnai, bisa. Nah di mode ini kita sebagai orang tua ataupun sebagai kakak gitu ya, ini bisa banget ya atur segala sesuatunya. Bener-bener kita kayak punya kontrol penuh ya, dari mulai kayak atur kenyamanan layarnya. Ini kita bisa aktifin blue light filter gitu ya. Bisa juga remind si anak bila posisi bermain tablet tuh kayak kurang ideal, hingga aktifin e-book mode juga bisa. Di bagian time management kita juga bisa tuh membatasi screen time anak per harinya, hingga kita tuh kayak bisa memfilter aplikasi apa aja sih yang bisa diakses sama si anak. Ini contohnya yang boleh diakses sama si anak kayak YouTube Kids ya, aplikasi pembelajaran hingga game-game edukasi anak. Dengan kayak gini jadinya nggak ada lagi drama kecolongan anak main Roblox berjam-jam. Kayak kita bisa setting segala sesuatunya di sini. Aplikasi apa aja pun yang bisa diboleh mainin itu kita bisa pantau, bisa kita filter. Nice.
Selain itu kalau kita cek di sini ada juga fitur safe charging yang nantinya tablet ini tuh nggak bisa digunain pada saat di charging. Kalau untuk speknya, HonorPad X8B ini dengan Magic OS 10 berbasis Android 16. CPU yang digunakan itu Snapdragon 685 ditemani dengan RAM-nya itu 4GB dan juga ROM-nya itu 128GB. Dan ini tuh udah support juga microSD hingga 1TB. Tablet ini hitungannya cukup gede ya bagian storage-nya. Untuk penyimpanan jangka panjang itu ya bisa banget. Mau simpan film favorit anak, materi pembelajaran, hingga install game mobile favorit itu ya bisa banget. Tapi memang peruntukannya tuh untuk game yang santai ya, bukan yang game berat. Selain bagian storage-nya yang besar, bagian baterainya pun gede loh ya, dikasih 10.100 mAh. Ini so far pemakaian gue sih bisa tembus 2 hari. Atau klaim daripada Honor sendiri tuh baterai besarnya ini bisa bertahan hingga 21 jam untuk play video dan juga standby hingga 97 hari. Wow! Di HonorPad X8B ini juga udah lengkapi dengan Honor Dock. Ini tuh kayak aplikasi Office buatan Honor ya teman-teman. Jadi kita tuh kayak bisa ngetik dokumen, bikin presentasi, ngerjain table di Excel, hingga convert file dalam bentuk PDF. Itu ya bisa-bisa aja. Ibarat ini tablet ini kalau misalkan mau dipaksa buat kerja mobile pun ya bisa-bisa aja. Tapi itu sayangnya kita kayak mesti beli keyboard case tambahan ya. Besok-besok bisa tuh ya ada include dalam pembelian keyboard case atau casing-casing yang lucu gitu ya buat bocil. Ini bakal makin menarik. Kalau untuk kamera depan dan belakang itu masing-masing 5 megapiksel. Dan ini sebagai gambaran aja, semisal untuk kebutuhan foto dokumen atau saat kebutuhan video call gitu ya, kurang lebih bakal kayak gini. Oke, jadi kalau ini contoh untuk kamera depannya. Anggaplah ya kita lagi Zoom meeting atau meeting online atau lagi ngajarin si anak pembelajaran online gitu ya. Kurang lebih bakal kayak gini nih untuk hasil rekaman videonya. Oke, jadi itu tadi HonorPad X8B ini kayak jadi alternatif lah ya, tablet keluarga budget 2-3 jutaan. 2-3 jutaan. Jadi yang punya baterainya tuh awet, memorinya besar, ada juga kids mode yang kita tuh kayak tetap bisa pantau aktivitas digital anak. Dan yang juga nggak kalah penting itu secara build quality dan durability-nya sih ya, ini kayak udah oke punya. Nah buat teman-teman yang berminat, link pembeliannya gue taruh aja pada kolom deskripsi. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.